Bapak Ibu yang saya hormati, to the point aja, eee, mungkin ini nanti akan jadi pidato guru besar saya tanggal 23 Desember, jadi ini kita diskusikan dulu di ASAI ya. Sebenarnya saya sedang meneliti 50 tahun Islam Indonesia, pergumulan tradisi, modernisasi, dan sekularisasi. Eee apa, saya kira kita semua tahu bahwa, hari ini, kita di Indonesia punya satu kebudayaan baru yang disebut everything is religious, kebudayaan serba agama. Eee, saya kira mungkin, 20 atau 10 tahun terakhir semakin menguat ya, kebudayaan serba agama muslim Indonesia. Nah, karena itu ini ada rilis dari, Pew Global Attitude Survey bahwa, eee, negara apa saja yang menganggap agama sebagai sesuatu yang sangat penting tahun 2019 dan ternyata menempatkan Indonesia ranking kedua sebagai negara yang menganggap bahwa agama the most important things in this life. Iya. Kalau juara 2 aja begini Mas Soleh, gimana kalau juara satunya? Iya, kita bisa bayangkan itu juara satunya itu gimana itu ya, juara 2 aja kita lihat kebudayaan yang sangat serba agama di Indonesia. Nah ini kita lihat ya, menurut data Dewan Masjid Indonesia tahun 2018, kita sekarang punya masjid hampir seluruh Indonesia. Tidak ada satu tempat pun yang tidak ada masjid dan musola, ya. Kemudian, jumlah majelis taklim itu ada sekitar 250.000 majelis taklim, yang menurut Profesor Rudin Umar pada waktu itu tahun 2012, jika satu majelis taklim aja punya anggota 50 orang, maka itu ada berapa itu? Ada 12.005.000 anggota majelis taklim, yang sebagian besarnya ibu-ibu. Kita lihat, data Kementerian Agama, data Kementerian Agama 2007 tentang pesantren, juga jumlah pesantren kita meningkat sangat signifikan dari tahun 77 sampai tahun, eee, gimana caranya ini ya, supaya ya, dari tahun 77 kita lihat itu ya, dari 4.000 pesantren, kemudian, 6.000 pesantren, kemudian 9.000 pesantren. Sekarang mungkin kita sudah punya 15.000 pesantren, 24.000 pesantren. Ya, yang jumlah santrinya itu luar biasa, sampai mungkin 5 sampai 7 juta santri di seluruh Indonesia. Itu baru pesantren, belum madrasah sanawiyah negeri dan swasta dan di seluruh Indonesia. Ada berapa jutaan pelajar di situ, ya. Kita punya 58 UIN dan IAIN seluruh Indonesia. Eee, kemudian, Nahdlatul Ulama itu data yang saya dapat tahun 2018 punya 111 perguruan tinggi Al-Jami'ah dan Ma'had Ali, ya. Kemudian di Muhammadiyah itu ada 170 Universitas Muhammadiyah dan sekolah tinggi milik Muhammadiyah. Nah, ini adalah data Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Mereka membuat survei pemakai jilbab di Indonesia. Tahun 2017 itu ada 20 juta pemakai hijab di Indonesia. Saya kira jumlahnya lebih banyak lagi daripada ini. Ya. Nah, kita sudah lihat ya, sejak sekolah dasar negeri, sekarang semuanya sudah pakai jilbab, di SMP juga SMP, SMA pakai jilbab, ya jangan dikatakan dari sekolah agama, sekolah umum, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat juga memang, kita melihat, kebudayaan ya kebudayaan apa yang saya sebut everything is religious, ya, kebudayaan serba agama, di dalam masyarakat kita, ya. Beberapa riset misalnya, dulu Martin Brunison menulis buku, Conservative Turn, sekarang, Syafiq Hasim dan kawan-kawan baru saja menerbitkan buku, The Rising of, Islamic Conservatism in Indonesia, ya. Itu adalah, salah satu konsekuensi dari kebudayaan, serba agama. Kemudian, pertanyaannya adalah bahwa, dalam masyarakat kita yang mungkin sebagiannya sekuler, dalam masyarakat modern, dalam masyarakat urban, ya, agama kok tambah subur, gitu, ya. Eee, teori-teori sekularisasi para pemikir abad 19 itu
ya, Comte, Spencer, Durkheim, Weber dan lain-lain itu mengatakan bahwa agama akan pudar dan mungkin juga menghilang bersamaan dengan majunya masyarakat industri, ya. Kemudian beberapa pemikir juga mengatakan begitu, bahwa nanti pada waktunya yang sakral akan hilang, agama hanya pada wilayah pribadi saja, ya. Tapi ternyata meleset, ya. Peter L. Berger misalnya yang dulu pendukung teori sekularisasi mengatakan bahwa sekarang dunia kembali menjadi sangat religius seperti abad-abad sebelumnya. Jadi teori-teori sekularisasi itu banyak yang meleset gitu. Malah ada nih kritik yang sangat keras dari dua profesor of religious studies di Amerika. Dia mengatakan bahwa ramalan tentang sekularisasi dan matinya agama itu salah, sama sekali salah. Rip sekularisasi. Ya, kita doakan masih tenang di alam sana. Ya. Nah, kita melihat ada dua faktor yang menyebabkan Islamisasi Indonesia sangat dahsyat ya. Pertama adalah faktor internal. Saya kira teman-teman juga tahu bahwa apa namanya masyarakat kita adalah masyarakat yang religius dari dulu gitu ya. Jadi eh, apa namanya proses Hinduisasi dan Budaisasi pada awal-awal abad Masehi itu juga Hindu dan Buddha yang religius. Kemudian Islamisasi Wali Songo juga itu masyarakat yang religius ya, gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah faktor internal ini bahwa kita punya tradisi religius yang mendalam dan berakar, artinya artinya orang tua kita, leluhur kita juga dulu memang adalah orang-orang yang mempraktikkan agama, tapi sebenarnya Islamisasi internal itu apa namanya terkait dengan banyak hal. Misalnya, pertama bahwa mayoritas Muslim Indonesia itu menganut madhab secara teologis Asy'ari. Adalah orang Irak ya di Kufah dan di Basro, dan jaringannya adalah jaringan apa namanya Timur Tengah dan Afrika Barat. Lalu secara fikih kita menganut madhab Syafi'i. Syafi'i juga hidup di Mesir dan di Irak, gitu ya. Qaul Qadim, Qaul Jadid di Mesir dan di Irak. Itu juga jaringannya sampai ke Timur Tengah, Afrika Barat, ya. Jadi saya melihat pola pikir Muslim Indonesia, artinya Islamic worldview ya. Jadi pola pikir keislaman Muslim Indonesia itu eh, banyak sekali dipengaruhi oleh jaringan Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Tengah, dan Asia Barat. Asia Barat adalah Iran, Asia Selatan India, Afrika Barat itu Maroko, Tunis, Aljazair, Mesir, ya Timur Tengah adalah Saudi dan lain-lain. Coba kita lihat di pesantren aja ya, itu buku-buku yang dibaca itu kan dari mulai kitab tauhid, ya, Aqidatul Awam, Safinatun Najah itu ditulis oleh orang-orang yang dari jaringan yang tadi. Kitab fikih dari mulai Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu juga ditulis oleh orang-orang dari daerah sana yang kemudian menjadi pola pikir orang-orang pesantren kita. Ya, Nahu itu dari mulai Jurumiyah, Alfiya Ibn Malik. Alfiya Ibn Malik adalah orang Andalus, ya, yang jaringannya itu ke Afrika Barat dan Timur Tengah. Jadi pola pemikiran keislaman kita itu pola pemikirannya adalah jaringan-jaringan Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tenggara. Ya, ditambah dengan ulama-ulama kita di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat Islamisasi yang dilakukan oleh NU, kalau kita lihat NU jaringannya kemana? NU jaringannya ke Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Tengah, dan Asia Tenggara dan Barat. Muhammadiyah juga sama. Lalu para Madinah juga sama. Barat dan Barat. Indonesia juga sama, adalah alumni Timur Tengah, Afrika Barat, dan Barat. Ya, sebagian Asia Tengah. Jadi inilah apa namanya Islam yang dari banyak daerah-daerah itu datang ke Indonesia, lalu memunculkan aliran-aliran, ya, kelompok modernis, neomodernis, tradisionalis, post tradisionalis, revivalis, konservatif, salafi, wahabi, dan lain-lain. Jadi pertanyaannya adalah yang disebut Islam Nusantara itu mana? Islam Indonesia itu yang asli mana? Pertanyaan saya tuh Islam Indonesia yang asli itu mana? Gitu, karena
di pesantren dan di perguruan tinggi jaringannya adalah seperti yang tadi saya sebut tadi, gitu. Kalau Islam asli Indonesia adalah ziarah, tahlil, itu kalau dilacak juga itu datangnya dari Asia Asia Selatan dan Asia Tengah. Ya ziarah, tahlil, silaturahmi misalnya gitu, ya. Jadi itu faktor internal. Nah, yang mau saya diskusikan adalah faktor eksternal. Kenapa Islamisasi di Indonesia mengalami cukup apa namanya, secara masif ya. Dulu tahun 2004 Pipa Norris bikin riset tentang existential security ya, bahwa masyarakat masyarakat di dunia yang rentan rentan karena kemiskinan, rentan kena penyakit ya, mereka membutuhkan kepastian dan perasaan aman gitu. Nah, mereka kemudian mendapatkannya melalui agama ya. Ini Pipa Norris meneliti di beberapa negara Eropa dan Amerika gitu. Jadi kata Pipa Norris, pada masyarakat yang kaya dan makmur ya, di negara-negara di Eropa Barat itu mereka tetap sekuler gitu ya, dan semakin sekuler. Masyarakat modern, urban dan industri tetap sekuler. Ya, tetapi pada beberapa negara, terutama negara ketiga yang mengalami krisis keamanan eksistensial, itu mereka kemudian yang tadinya tidak religius menjadi religius, yang religius menjadi kuat religiusitasnya. Ini ada beberapa contoh yang dikemukakan oleh Pipa Norris, misalnya Argentina, krisis tahun 2001. Mereka berbondong-bondong ke gereja, gereja penuh lagi, ya. Kemudian Korea Selatan, kenapa Korea Selatan tuh rajin orang-orangnya ke gereja? Karena ternyata mereka takut sama nuklir Korea Utara. Nuklir Korea Utara bisa dikirim ke mereka setiap saat gitu. Ini ya mereka takut gitu ya. Lalu krisis moneter di Indonesia tahun 98, saya kira juga teman-teman tahu bahwa yang disebut reformasi di Indonesia pada saat itu adalah demonstrasi dan bakar-bakaran. Itu yang disebut dengan reformasi bagi masyarakat. Jadi masyarakat awam tahunya adalah demonstrasi dan bakar-bakaran. Masyarakat stres, mengalami stres yang berat, tekanan ekonomi dan lalu muncullah seorang dai yang sangat menyejukkan, ya, yang bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, dia bernyanyi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Wah, itu luar biasa, gitu itu datang pada saat lagi stres secara ekonomi dan politik. Muncul kebangkitan masyarakat kota, Islamic revival. Yang saya maksud adalah Islamic revival ya, gitu. Jadi ini faktor eksternal. Nah, kemudian demografi semakin meningkat ya, penduduk di negara-negara ketiga itu banyak melahirkan anak ya, gitu dan mereka biasanya sangat menjaga tradisi dan salah satu tradisi adalah agama. Jadi kata Pipa Norris, masyarakat-masyarakat yang makmur dan sejahtera semakin sekuler, tetapi dunia secara keseluruhan semakin religius. Nah, saya mau mendiskusikan satu teori dalam studi perbandingan agama adalah The Promise of Salvation, ditulis oleh Martin Riesebrough tahun 2019, edisi Jermannya, dan tahun 2011 edisi Inggrisnya. Ini adalah orang Jerman yang jadi profesor sosiologi agama di Chicago. Nah, Martin ini adalah seorang sosiolog, ya. Dia punya teori bagaimana berkah dari sekularisasi mendorong kebangkitan agama, terutama di beberapa negara. Gitu. Nah, pertama Martin melakukan kritik terhadap definisi-definisi agama, gitu ya. Karena kata Martin, agama terutama terutama pengertian agama yang berkembang di Barat itu tidak orisinal, itu adalah hasil pergulatan kaum intelektual mereka. Mereka lah yang mendefinisikan agama. Kemudian muncul di Barat itu 4 definisi agama, yaitu agama di era pencerahan, agama di era modern, agama di era romantik, dan agama di era posmo. Gitu. Jadi kalau agama di era pencerahan itu diskursusnya adalah agama yang liberal dan agama yang rasional. Kalau agama di masa era romantik itu diskursusnya adalah agama lebih kepada spiritualitas, tasawuf. Nah, agama di era sekuler itu lebih banyak ngomongin etika. Dan di posmo itu agama menjadi kajian-kajian yang serba lokalitas gitu. Nah, posmo mengatakan tidak ada yang universal di agama. Nah, kata Martin tidak.
Ada yang universal, ada yang serupa, ada yang mirip, ada yang dilakukan oleh para penganut agama, baik agama besar maupun agama kecil. Apa itu? Nah, inilah yang menjadi concern Martin. Nah, menurut Martin, kalau kita bicara agama, maka kita harus bicara praktik, karena dia seorang sosiolog, ya. Jadi ciri khas agama adalah ibadah, liturgi, praktik, yaitu adalah hubungan atau komunikasi atau interaksi antara human dengan superhuman, gitu. Ini adalah ciri khas agama. Jadi kalau tidak ada ibadah, agama tidak ada, udah selesai, habis. Jadi Martin karena dia seorang sosiolog, jadi concern melihat agama itu yang paling utama dari agama adalah liturgi atau ibadah. Ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, gitu. Nah, eh, ini sama. Jadi apa namanya, dalam sejarah umat manusia dari dulu, yang abadi dari agama adalah ibadah, worship atau ritual, dan itu menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kenapa manusia bisa bertahan sampai ribuan tahun interaksi antara human dengan superhuman? Itu karena ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, tapi bisa diselesaikan oleh superhuman, gitu. Ya, jadi superhuman bisa mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Superhuman bisa memberikan sesuatu yang kita butuhkan yang tidak bisa kita penuhi karena keterbatasan kita. Maka bagi Martin, yang disebut agama adalah ini, liturgi dan ibadah ini. Nah, hubungan sosial atau perilaku sosial atau praktik sosial itu tidak semua bisa disebut agama. Misalnya ritual nonton bola, itu bola tidak, soccer is not religion. Ya, bola tidak bisa disebut agama. Atau kebiasaan Sabtu dan Minggu orang Jakarta pergi, ya. Kalau nggak pergi ke puncak tuh Mas Soleh, itu ada sesuatu yang kosong dalam diri kita. Jadi itu sudah sangat apa namanya, candu pergi ke puncak itu, atau pergi ke mall. Ini Mas Soleh ini kalau nggak pergi ke mall ini udah rasanya seminggu nggak, bulan nggak ke mall itu ada kurang. Nah, kata Martin, praktik-praktik seperti ini tidak bisa disebut agama karena tidak ada interaksi khusus antara human dan superhuman. Nah, ini adalah kata kunci yang pertama, adalah bahwa yang ilahi itu mampu mempengaruhi dan mengontrol human. Kata kunci yang kedua, apa namanya, ini kata kunci yang kedua, bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, human dengan superhuman itu, kita meyakini bahwa superhuman itu bisa menolak bala, ya, mampu mengatasi krisis, mampu memberikan blessing, berkat, dan terutama adalah mampu memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia hanya superhuman, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa menjanjikan ini. Inilah janji manis agama, adalah the promise of salvation. Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, tapi Martin itu dia bisa mengolahnya dengan cara yang sangat menarik, dan dia bilang dalam bukunya bahwa ini adalah teori baru yang saya ajukan. Sebelumnya dia mengkritik teori-teori Max Weber dan lain-lain tentang the promise of salvation. Jadi dalam interaksi human dengan superhuman itu ada the promise of salvation, yaitu menolak penderitaan, mengatasi krisis hidup, menurunkan berkah, dan menganugerahkan keselamatan, gitu. Nah, jadi walaupun agama-agama bicara tentang Tuhan, tentang yang ilahi, tentang transenden, tetap saja nanti pada akhirnya adalah apa namanya, doktrin the promise of salvation itu yang menjadi tujuan, gitu. Nah, kemudian Martin menjelaskan bahwa apa namanya, ibadah itu disesuaikan dengan tradisi masing-masing. Dia memberi contoh model-model ibadah pada agama Buddha, Konghucu, Tao dan Lao di Cina, di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Cina, gitu ya. Jadi bedanya sama, bahwa praktek-praktek ritual itu menjanjikan the promise of salvation, gitu. Nah, maka kemudian Martin akhirnya sampai pada kesimpulan dalam teori sosiologi agama bahwa semua agama, terutama agama-agama besar dan terutama agama-agama Semitik, itu mengklaim memiliki kemampuan untuk mencegah malapetaka, mengatasi krisis, memberikan berkah, dan memberikan keselamatan. Malah kata Martin, inilah yang pokok dari agama,
yaitu janji keselamatan, the promise of salvation. Dengan janji ini orang-orang beragama yang tadinya kurang religius menjadi religius, yang religius semakin religius gitu. Nah, terutama pada saat-saat kita kena wabah penyakit ya seperti sekarang, kita kita tidak bisa mendapatkan kepastian dari ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Dan ini ada banyak sekali contoh apa namanya yang oleh Martin, semakin manusia tidak bisa mengontrol kehidupannya, semakin mereka kembali pada agama gitu. Jadi apa namanya kita mau melihat hubungannya dengan sekularisasi. Jadi Martin melihat bahwa ini ada hubungannya dengan proses sekularisasi atau bentuk-bentuk di dalam masyarakat yang apa namanya yang non religius atau yang sekuler gitu. Eh, Ternyata sekularisasi menciptakan ruang-ruang untuk adaptasi dan eksperimen bentuk-bentuk keagamaan baru. Jadi agama tidak menghilang di dunia modern, tetapi berkembang secara otonom sebagaimana lembaga-lembaga sekuler yang lain, gitu. Ya, ini kan sekularisasi itu ada dua. Pertama sekularisasi politik. Sekularisasi politik itu memisahkan agama dari negara, memisahkan negara dari agama. Artinya bahwa secara politik negara netral dari agama dan ini sifatnya formal. Yang kedua adalah sekularisasi sosial dan kebudayaan. Ini adalah upaya nilai adat istiadat, cara pandang masyarakat dan kebudayaan masyarakat lepas dari agama atau jauh dari. Jadi ini biasanya sifatnya informal. Kalau sekularisasi politik formal. Nah, lalu kita juga belajar sekularisasi bahwa di situ ada diferensiasi pembagian kerja sosial, ada privatisasi agama dan ada depolitisasi agama. Ini yang dikehendaki oleh sekularisasi. Walaupun Indonesia tidak pernah mengalami sekularisasi seperti di Eropa Barat ya, tapi nanti kita diskusikan. Nah, lalu Martin mengajukan beberapa pemikiran diferensiasi. Diferensiasi adalah membebaskan lembaga-lembaga sosial dari kontrol agama. Jadi lembaga-lembaga ekonomi, politik, pendidikan, pariwisata, kebudayaan itu diatur dengan aturan-aturan dan standar yang rasional, yang jelas, yang itu bebas dari intervensi nilai dan norma agama. Jadi maunya agama jangan ikut campur lagi di wilayah publik. Lalu ada dari diferensiasi itu ada deinstitusionalisasi. Jadi menghendaki transformasi institusi religius, misalnya bahwa lembaga-lembaga agama itu sama dengan lembaga-lembaga lain harus mengelola lembaganya secara lebih rasional, gitu ya. Jadi lembaga-lembaga agama itu harus mengikuti arus lembaga-lembaga lain yang sekuler. Diharapkan dengan deinstitusionalisasi ini adalah merosotnya atau berkurangnya membership orang-orang beragama. Gitu. Jadi sekularisasi adalah proses diferensiasi pada wilayah publik yang sebenarnya sudah sekuler, lalu membebaskan semuanya itu dari norma dan ajaran agama dan premis agama, pokoknya maunya agama dianggap tidak penting lagi. Tetapi ternyata sekularisasi malah membuat agama semakin bangkit. Jadi kata Martin, diferensiasi institusi mengakibatkan penerimaan adanya otonomi, ya, kemandirian dalam semua area di masyarakat. Jadi pada masyarakat yang sekuler, semua lembaga-lembaga ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain itu adalah lembaga yang otonom dan sekuler, bebas dari agama. Tetapi berkahnya adalah lembaga-lembaga agama juga mau bebas dari kontrol lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan. Gitu. Jadi bukan hanya lembaga-lembaga yang sekuler itu bebas dari agama, tapi kami juga orang beragama dan lembaga agama mau dong bebas dari kontrol mereka. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata agama dalam masyarakat yang sekuler itu bisa beradaptasi dan berkompromi. Gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat menurut Martin bahwa ternyata sekularisasi itu memberikan banyak keuntungan dan otonomi kepada agama sebagai hasil dari sekularisasi gitu. Nah, maka dia bilang katanya bahwa semakin manusia tidak mampu menghindari dari kemalangan penderitaan, tidak bisa mengatasi krisis hidup dan tidak bisa menemukan kepastian akan selamanya, manusia semakin berpegang teguh pada agama. Martin mengucapkan selamat tinggal kepada modernisasi dan sekuler dalam pengertian histori dan filosofis, tetapi sekarang muncul modernisasi dalam bentuknya yang beragam, yang di situ agama bisa mengembangkan diri. Gitu. Nah inilah yang disebut oleh para ahli-ahli sosiologi agama sebagai bricolage atau hibriditas.
yaitu perpaduan atau percampuran model-model tradisi yang lama dengan model baru, ya. Jadi misalnya, orang PKS itu pertama kali muncul kita tidak membayangkan orang PKS itu ziarah kubur dan mengadakan Maulid Nabi. Tapi sekarang partai PKS itu, mengadakan Maulid Nabi di kantor DPP PKS, mengundang Habib dan Kiai, dan sekarang juga banyak politisi PKS, ziarah kubur, gitu. Itu artinya, adalah bagian dari, apa namanya, adaptasi agama terhadap bentuk-bentuk baru. Eee, tahun 70, tahun 80 itu kita sulit membayangkan ada orang NU yang demonstrasi di jalan misalnya, menentang agresi Israel ke Palestina. Itu tahun 2000-an atau tahun 90-an PKS dan kelompok-kelompok Islam nasional yang sangat aktif menentang agresi Israel Palestina. Tapi sekarang kalau ada demo anti Israel, orang NU juga banyak yang ikut gitu. Ja jadi pokoknya model keberagamaan baru ini adalah model baru hasil dari kompromi dan negosiasi antara agama dengan sekularisasi dan modernisasi. Misalnya ada tradisi one day one Jews. Itu adalah statistik. Statistik itu diambil dari barat, ya. Jadi pola pikirnya adalah Ikhwanul Muslimin misalnya atau Wahabisme, tetapi dia bisa beradaptasi dengan model-model baru. Yang penting adalah bagaimana agama bisa bangkit, Islam bisa survive gitu. Gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk model keagamaan baru sebagai hasil dari faktor eksternal modernisasi dan sekularisasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Ahmad Solehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.